Langsung saja karena waktu Ibu terbatas. Oke, ya, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita sampai ke firman Tuhan, terlebih kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan boleh pertemukan kami dalam Zoom kami di Kingdom Family Indonesia, Women dan Men pada pagi ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah curahan roh Tuhan turun atas kami, supaya kami diberikan pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bangun, bergabung dengan kami, biarlah Tuhan membangunkan mereka untuk boleh kami bersama-sama di dalam ibadah kami pada pagi ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk Kingdom Family Indonesia pada pagi hari ini kami ambil dari Ester 5 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketika Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja. Di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini. Titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang kepada Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi. Jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan jika baik dalam pandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok hamba akan dilakukan seperti yang raja kehendaki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kami ambil tema tentang kekuatan perempuan. Dalam judul atau firman Tuhan yang kita bahas tadi dari Ester 5 ayat 1 sampai 7 tentang sosok daripada Ester. Siapa Ester itu di dalam Alkitab? Apa yang dilakukannya? Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa orang memandang kalau perempuan itu adalah kaum yang lemah. Tapi dalam firman ini dialah mungkin dipandang lemah dalam segi fisik. Ibarat seperti semut kan, dia kecil tapi dia bisa menggigit dia keras. Yang kedua, sebagai perempuan kita diingatkan untuk mengenal kekuatan kita untuk kaum perempuan. Kekuatan kita bukan andalan dari fisik, tapi bagaimana hati kita. Figur Ratu Ester di sini menunjukkan dia seorang perempuan. Tentu kita kalau baca dari semua cerita Ester, dia adalah seorang perempuan yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Bahkan dia tahu, tentu kita tahu latar belakangnya, dia adalah pengganti dari Ratu Wasti. Nah, Ester dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa lewat kehebatannya, keheroinan dia, yang bukan sebenarnya dari segi fisiknya, di mana ada niat seorang Haman
yang akan menghancurkan atau menghabiskan semua suku Yahudi. Tapi Bapak Ibu, kita lihat bagaimana sosok Ester dipakai oleh Tuhan. Dia punya kekuatan kelemah lembutan. Di saat dia telah menjadi pengganti Ratu Wasti, kebiasaan orang Yahudi, sekalipun mereka raja dan permaisuri, mereka tidak tinggal diam, tinggal satu tempat, atau mereka tidak bisa bertemu setiap saat. Ada ruang-ruang tertentu di dalam kerajaannya, di dalam tahtanya, walaupun suaminya sendiri dia tidak boleh hadir di sana, tidak bersama-sama. Kita lihat tadi pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja. Di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaannya di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Artinya kenapa mesti pada hari ketiga pada Ratu Ester? Dia berpuasa raja, sekalipun raja itu adalah suaminya. Pertemuan dia apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mempersiapkan, dia berpuasa 3 hari untuk mempersiapkan bagaimana ketemu dengan raja. Karena dia tahu aturan daripada Yahudi, jika bukan karena diminta raja untuk ketemu, dia taruhannya nyawa. Karena raja berkuasa untuk itu. Nah, pada hari seorang perempuan, dalam hal ini Ester, dan ini menjadi kekuatan kita bahwa kaum perempuan adalah persiapan hatinya. Dia tidak mau asal, sama seperti kita perempuan, jika ada acara tamu kita sebagai perempuan pasti repot mempersiapkan segala sesuatu. Dan ini ada dalam kehidupan Ester. Dan ini yang menjadi kemenangan dia, di mana dia mempersiapkan sungguh-sungguh, terlebih dia berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan kekuatan, untuk bisa bertemu dengan raja. Karena ada seseorang yang mau menghancurkan atau menghabiskan suku Yahudi. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini tidak boleh ada yang masuk ke tahta kerajaan. Siapa yang melawan, taruhannya nyawa atau kematian. Dan pasti juga ada pasukan raja yang akan berjaga. Ester tahu ini adalah misi Allah. Ester puasa 3 hari, itulah persiapan dia, itulah kekuatan dia. Dia berdoa karena dia dengan raja yang tidak dia diminta datang, tapi atas kemauan dia sendiri. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Di saat dia sudah mempersiapkan secara mental dengan mengenakan pakaian ratu. Pakaian ratu atau pakaian spesial yang mungkin juga pakaian yang menjadi kesenangan raja itu. Dia pakai, dia persiapkan secara mental tadi dengan rohani, dan dia persiapkan dengan pakaian seorang permaisuri di depan istana raja. Dia berdiri. Dia berdiri dari tempat jauh, dia udah tahu bahwa memang resiko ada di depan dia. Tapi dia melihat, dia yakin bahwa Tuhan akan bekerja. Wanita atau kita kaum perempuan bila mau melihat Tuhan lewat kekuatan doa. Karena sesungguhnya makanya dikatakan perempuan itu adalah tiang doa. Itu yang dilakukan oleh Ester. Persiapan hati dia. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan supaya kita jangan mau dituntun ke hal-hal yang tidak baik. Tapi kekuatan kita adalah doa tadi. Kita mau dituntun Allah. Dia adalah istri dari suami, ibu dari anak-anaknya. Saat raja, kita lihat di ayat yang kedua. Ketika raja melihat, tadi Ester berpakaian dengan pakaian seorang ratu. Dia berdiri di depan pintu menghadap tahta raja. Tapi sebelumnya dia sudah mempersiapkan dengan puasa. Apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 2. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester.
Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Bapak Ibu Saudara, setelah puasa hari ketiga dia tentu tadi makan dulu. Kan dia tadi puasa. Setelah itu dia makan. Ada kekuatan. Dia tahu dia menghadapi satu tantangan yang besar. Persiapkan hatinya. Ester kirain kematian di depan dia tadi. Tapi di saat itu semua dia lakukan dengan doa, dengan persiapan diri, mentalnya, fisiknya dipersiapkan. Apa yang terjadi? Dia ditaruh oleh raja. Raja itu melihat pakaian keratuannya yang disenangi oleh raja. Raja mengulurkan tongkatnya ke arah dia. Tongkat emas yang selalu, jika tongkat, tapi di sini raja mengulurkan tongkatnya. Dan akhirnya setelah diulurkan berarti sinyal boleh masuk. Dan Ester kita lihat, dia mendekat katanya. Dia mendekat dan memegang ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, Ratu Ester? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaanku pun diberikan kepadamu. Wow, sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Perempuan yang bisa meruntuhkan hati laki-laki. Seorang raja sekalipun tadi suaminya. Padahal dari awal kematian sudah siap dalam kehidupan Ester. Karena dia mau untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dia dipakai oleh Tuhan. Dengan raja mengulurkan tangannya berarti lampu hijau buat dia. Dan raja berkata, apa yang kau inginkan, ratuku? Atau sebagian atau setengah dari kerajaanku ini akan kuberikan. Bapak Ibu, sebagai peranan tinggi, baik di tengah keluarga maupun dalam hal kerajaan seperti ini. Karena mungkin tadi saya bilang kita perempuan dipandang kecil, kita punya satu power yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sebab apa? Laki-laki sering tunduk ini dalam kendali perempuan. Tapi dalam hal positif ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat bagaimana respon daripada Ratu Ester. Di saat raja mengulurkan tongkatnya, apa yang terjadi? Dia mendekat. Makanya raja memberikan satu penawaran. Apa ya maksudmu? Apa yang kau inginkan? Setengah dari kerajaan ini. Bapak Ibu, kekuatan Ester adalah mujizat dari Tuhan. Kedua, Ester bisa bertemu dengan raja. Kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang telah memakai Ester. Padahal kalau kita Bapak Ibu membaca dari Ester 1, ya kita tentu tahu bagaimana latar belakang perjalanan apa yang dialami sampai Ester bisa masuk di kerajaan. Dia menggantikan Ratu Wasti dengan adanya seseorang pengawal raja yang bernama Haman yang merencanakan akan menghabisi semua orang Yahudi. Dan ini yang sampai kepada pendengaran Ester. Sehingga dia punya rencana akan bertemu dengan raja. Bapak Ibu Saudara, Ester dalam kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, dia tidak langsung menyampaikan. Dia tidak langsung, biasanya kita kan kalau bertemu dengan petinggi atau siapapun, pengen semua kita ungkapkan apa isi hati kita. Tapi disinilah hikmat bijaksana daripada Ester. Kita lihat dia, apa yang dilakukan. Dia tetap berbicara dengan baik. Dia tetap datang. Pas saat ketemu dengan raja, dia tidak langsung menyampaikan semua ini dan itu. Pertama tadi pakaian kecantikan yang dipakai oleh raja mungkin baju keratuan. Tapi yang pertama baju rohani. Baju rohani itu yang ada di dalam kepribadian Ester. Hidup dengan persiapan hati. Dengan attitude, bukan cuma secara fisik, kecantikan luar tadi, tapi rohaninya juga dia perlengkapi. Kecantikan dari dalam. Ini yang dimiliki inner beauty. Ini yang dimiliki oleh Esther. Dia tidak langsung gerasa gerusuk, tapi dia mau dia tadi di ayat keempat, jika baik, apa yang kamu minta tadi di ayat 3. Sampai setengah dari kerajaanku. Tapi kita lihat di ayat 4. Apa yang dia katakan? Jawab Esther,
Jika baik dalam pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja. Tadi kan suaminya sebenarnya raja itu. Tapi dia tidak mau seperti mengatur. Tetap dia tunjukkan ruang bahwa itu dalam kerajaan adalah raja dia juga. Makanya dia berkata, jika baik pada pandangan raja. Artinya dia kasih satu kesempatan jika raja berkenan. Bukan atas saya. Jika raja berkenan, saya akan mengundang raja datang ke rumahku, ke tempatku. Tapi bawalah Haman. Bapak Ibu Saudara, Hamanlah yang menjadi sumber masalah yang akan melenyapkan suku Yahudi saat itu. Dia tidak langsung ketemu, langsung kerasa gerusuk menyampaikan ini dan itu. Tapi dengan kerendahan hati, dengan kelembutan, itulah tadi bijaksana inner beauty yang dimiliki oleh Esther. Sekalipun dia bertemu dengan suaminya, dia berkata, jika berkenan bagi raja, jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari perjamuan yang hamba lakukan. Bapak Ibu, orang yang dia akan menghancurkan sukunya, tapi di sini bisa ketenangan hati. Hikmat bijaksana yang dimiliki oleh Ratu Esther. Dia lewat raja akan mengundang orang ini. Akan, kalau kita pikirkan, untuk yang akan menghancurkan kehidupannya, keluarganya. Datanglah ke perjamuan yang akan hamba lakukan hari ini. Kita lihat di ayat, disinilah kepintaran daripada Esther. Baik dalam pandangan raja, dia diundang raja, tapi bawalah Haman, kekuatan perempuan. Jangan katanya kita seperti wanita murahan, tapi mahal, berharga. Berharga tadi bukan cuma karena pakaian yang indah, tapi hati, inner beauty, hikmah bijaksana. Itu yang dimiliki oleh Esther, yang bisa menahan diri. Dia tidak langsung, tadi pertemuan pertama saat dibuka kesempatan oleh raja, tidak langsung gerasa gerusuk. Ini bahkan dia dengan tenang mengundang raja, itu pun dengan hati yang lemah lembut, dengan kerendahan hati. Jika raja berkenan, tapi ada satu syaratnya, bawalah Haman ke perjamuan yang akan saya buat. Kekuatan perempuan adalah visi dari Tuhan, bukan dari penampilan atau baju yang bermerek atau tas atau penampilan yang bermerek. Tapi bagaimana kita sebagai perempuan, wanita yang takut akan Tuhan, bisa mewujudkan visi Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang ada dalam diri Esther, visi yang tinggi dari Tuhan. Ya, mungkin kita dari kecil, apa visi hidup kita? Apa visi hidup kita sebagai perempuan, sebagai wanita? Apa visi kita? Bahwa kita bisa mampu melakukan visi Tuhan jika kita menjadi wanita yang takut dan dekat sama Tuhan. Minta yang jauh lebih tinggi dari Tuhan. Kita berkuasa meminta. Karena apa? Bayangkan seorang raja pun akan luluh hatinya dengan seorang perempuan yang dikasihinya. Esther pintar. Pintar bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Dia tahu konteks dan waktu. Dia tahu kapan dia berkata-kata. Kapan dia menyampaikan niatnya. Dan cara apa yang dia lakukan. Inilah kelebihan daripada Esther. Kita perempuan diingatkan tidak asal bicara. Tapi lihat momennya, waktunya. Jikapun kita menyampaikan kata yang benar, jika tidak momennya dengan tepat, dengan konteks dan waktu yang tepat, bisa jadi masalah. Waktu dan tempat. Yang tepat itu ada bagi Esther. Dia peka, dia melihat, tidak asal ngomong, tapi pintar dia. Dia lihat situasi, kepekaan. Perempuan pintar membaca waktu yang tepat. Esther menghargai waktu Tuhan. Makanya dia pertama bangun pengaruh. Dalam hal apapun kita bisa berpengaruh. Tapi mari kita pakai pengaruh kita dengan pengaruh yang baik. Terlebih pengaruh untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dia bilang, dia tidak langsung bicara atau mau yang hakim sendiri kepada Haman. Tapi bahkan dijamu dulu. Dijamu dulu. Visi Esther. Dia tidak mau walaupun ditawarkan tadi setengah dari kerajaannya. Karena itu bukan misi dia. Bukan target dia.
Target dia bagaimana dia seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kalau mungkin saat itu dipunahkan, mungkin kita sekarang sebagai keturunan dari sana tidak ada. Tapi karena lewat Esther lah kita bisa diselamatkan. Kita bisa ada sampai saat ini. Raja tahu ketulusan hati Esther. Makanya raja dengan tongkatnya itu memberikan keinginan tanda setuju dia bertemu. Bahkan tongkatnya itu diulurkan, dipegang, dijangkau oleh Esther. Di saat raja melihat ketulusan hatinya, apa yang terjadi? Dia tanya, apa maumu? Tapi dia katakan, setengah dari kerajaanku. Tapi Esther bukan tergiur dengan itu. Karena target dia bukan itu, visi dia bukan itu. Visi dia adalah dia satu-satunya orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana yang dilakukan oleh Haman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di ayat pasal 1 ya. Bagaimana dulu dia bisa menggantikan Wasti sebelum dia menjadi Ratu Esther. Kita tentu ingat kenapa raja tidak suka dengan Ratu Wasti. Karena tidak dihargai oleh Ratu Wasti ketika raja meminta dia untuk tampil di muka umum. Tapi di sini raja begitu mencintai Esther. Raja begitu mendengarkan. Makanya tadi pengaruh Esther itu bukan mungkin hanya dia pengaruh karena kecantikan, tapi hatinya yang baik, hatinya yang tulus, yang penuh dengan kelemah lembutan. Itulah yang meruntuhkan hati raja. Sehingga dia sampai berani mengatakan setengah. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Esther. Dia disuruh datang. Kalau berkenan di hati raja, datanglah ke rumah. Saya mau menjamu, tapi bawalah Haman. Bapak, Ibu, Saudara, Hamanlah orang yang berencana menghanguskan atau memunahkan kerajaan bangsa Yahudi. Tapi dia bisa dengan tenang, ya, dia bisa dengan baik menjamu. Biasanya kita ya melihat orang yang kita tidak sukai pun kadang kita bisa memalingkan muka. Tapi dengan ini kita bisa belajar dari Esther. Orang yang benci sama dia pun dia tidak menunjukkan secara langsung. Tapi ada hikmat, ada strategi, ada visi dia. Ada waktu yang tepat yang dia lihat lewat tangan Tuhan yang bekerja membentuk dia. Kita lihat Bapak Ibu di ayat 6. Titah Raja ayat 5 dulu. Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu Raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Setelah ada permintaan dari Ratu Esther untuk bertemu dan bahkan diundang Raja, Raja langsung memberikan satu titah, satu perintah kepadanya. Supaya Haman ikut bersama-sama dengan dia ke perjamuan yang dibuat oleh Esther. Visi Tuhan jalan. Raja tahu ketulusan hati Esther. Apa permintaanmu? Kita lihat di ayat 6. Sementara minum anggur betul menyiapkan. Tadi yang pertama bukan cuma hatinya, imannya dengan puasa, bukan cuma dengan penampilannya, pakaiannya, bukan cuma dengan karakternya biasa. Dia menyiapkan segala sesuatunya. Di saat mereka kebiasaan Yahudi minum anggur itu kan kesehatan katanya tradisi. Di kita yang sering terkadang orang salah menggunakan kalau minum anggur kalau bukan sampai mabok tidak memuaskan. Tapi di sini mereka tradisi kalau ada perjamuan itu anggur selalu ada dengan takaran yang secukupnya. Sementara minum anggur raja bertanya kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi. Kembali diulang oleh raja. Pertama pun dia sudah bertanya, apa? Disampaikan oleh Esther, datang ke rumah. Ini ditanya, di saat sudah disiapkan. Raja sudah jadi penasaran, rasa ingin tahu. Apa yang mau disampaikan ratuku ini? Sampai dia menjamu sedemikian baik. Sampai saya tanya, saya tawarkan pun setengah dari kerajaanku, dia tidak mau. Apa yang dia minta? Apa gerangan yang akan disampaikan oleh ratuku ini? Setengah penawaran kedua, setengah dari kerajaan akan dipenuhi. Bapak Ibu kita lihat ayat yang ke-7. Jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah. Nih, sekaranglah dia
Dia melihat waktu yang tepat. Waktu, itulah tadi visinya itu. Waktu dan konteks yang tepat. Inilah saatnya. Jadi dia tidak asal gerasak gerusuk, tapi dia dengan tenang. Barulah dikatakan, inilah permintaanku. Di sini kita lihat jelas permintaannya bukan masalah uang. Karena kerajaan itu kan udah diminta. Berarti kalau dikasih separuh, sama dong posisinya antara raja dengan si ratu. Kalau tadinya si ratu mau dengan permintaan raja. Tetapi bukan itu visinya daripada Esther. Visi Esther adalah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kita lihat ayat ke-8. Jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan jika baik dalam pandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok hamba akan lakukan seperti yang raja kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara, belajarlah kita untuk tetap melayani Tuhan. Apa yang bisa kita ambil dari Esther 5 ayat 1 sampai 8 ini? Sebagai kaum perempuan, karena kita ini di Kingdom Family Indonesia, men dan women, ada satu hal yang menjadi pembelajaran berharga dari karakter Esther yang perlu kita pahami terlebih kita. Mungkin kaum laki-laki tidak memiliki itu. Mungkin itu satu kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita kilas balik ke penciptaan, penolong itu tidak ada yang lemah. Kita ini adalah penolong. Tidak mungkin orang lemah jadi penolong. Penolong itu tentu orang yang kuat. Tapi mungkin kita perempuan bukan kuat secara fisik, tapi kuat secara hati nurani. Itu anugerah Tuhan buat kita. Belajarlah kita untuk melihat karakter Esther. Dalam semua keinginannya, dia tidak tergoda. Sekalipun tadi dia berpenampilan, kalau kita berpenampilan cantik, bukan artinya kita mau menggoda atau melakukan hal yang tidak baik. Tapi marilah kita berdandan untuk Tuhan kita. Di dalam kita mempersiapkan bertemu dengan Tuhan kita, janganlah cuma penampilan kita yang di luar cantik, tapi biarlah dengan hati kita, inner beauty, kelemah lembutan yang dimiliki oleh setiap perempuan, itu bisa muncul. Karena dengan lemah lembutan itulah kita kaum perempuan bisa mempengaruhi, meruntuhkan hati laki-laki. Tapi dalam arti positif, mempengaruhi yang positif sebagai teman sekerja dalam kerajaan Allah. Belajar dengan melayani, tidak bicara, walaupun kesempatan sudah ada, tapi lihat momennya, lihat waktunya, tidak asal bicara, supaya seperti yang dikatakan Amsal, kata-kata yang kita sampaikan itu bermakna dan berguna bagi orang yang mendengar. Yang ketiga, ada kepekaan, pintar membaca waktu yang tepat. Tadi Bapak Ibu belajar tetap melayani, sekalipun udah di ujung tanduk sebenarnya, nyawanya kan taruhannya, tapi Esther mau memberikan waktunya, nyawanya untuk bangsanya bertemu dengan raja. Belajar tetap melayani walau masalah di hadapan kita. Belajar untuk melayani, tetap melayani walaupun banyak tantangan yang menghadang kita. Terkadang dalam tantangan ini bukan dari orang jauh. Sering dalam pelayanan kita, tantangan itu datang dari sekitar kita, orang-orang yang dekat kepada kita. Itu bisa membuat kita tidak fokus dalam pelayanan. Tapi dikatakan lewat Esther ini kita dihimbau belajar tetap melayani. Walau masalah di hadapanmu. Kita lihat ada Haman yang bernafsu membunuh bangsa Yahudi. Tapi Esther bisa menunjukkan ketenangan. Bisa menunjukkan kelemah lembutan. Bisa menunjukkan inner beauty dia yang bagus. Bijaksana. Tidak gerasak gerusuk. Yang kedua, dia tidak tergoda. Walaupun raja sudah terpesona dengan penampilannya, memakai pakaian ratu. Udah, apa yang kau minta? Separuh. Udah 50-50 nih. Sama-sama kerajaan laki-laki dengan perempuan.
Tapi di sini Esther tidak mengutamakan uang, tidak mengutamakan kerajaan, tapi dia mewujudkan visi Tuhan. Visi Tuhan itu apa? Dia menjadi satu-satunya yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan rencana yang dilakukan oleh Haman akan menghabiskan orang Yahudi. Kekuatan perempuan adalah roh melayani. Peka dengan situasi dan lingkungan, peka dengan sekelilingnya, itu ada di hati kita perempuan diberikan oleh Tuhan. Roh akan mampu ditundukkan oleh perempuan. Sekeras apapun hati suami, jika kita layani dengan kelembutan, akan meruntuhkan kekerasan itu. Itu diberikan Tuhan kepada kita kaum perempuan. Dan itu ada dalam diri Esther. Tapi ini bersuara, berbicara kepada kita, wahai wanita-wanita, perempuan yang takut Tuhan. Jika kita terhimpit, jika kita tertekan, jika kita dalam masalah yang begitu sulit, kekuatan kita adalah berdoa. Makanya dikatakan perempuan itu adalah tiang doa, pendoa yang tangguh untuk mendoakan apa yang menjadi pergumulan. Itu ditunjukkan oleh Esther. Dia dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan tertekan dengan semua tekanan yang ada dari orang lain. Tapi dia bisa dengan tenang melaluinya. Dengan ketenangan itulah dia bisa mengambil langkah. Makanya dikatakan tenanglah kamu supaya kamu bisa berdoa. Dalam ketenangan itulah kita bisa mengambil satu tindakan. Apa yang akan kita lakukan. Bapak Ibu terutama temanku kaum perempuan mendasar. Jika kita mengalami satu tekanan atau masalah apapun, senjata kita yang paling ampuh adalah datang berdoa kepada Tuhan. Di sanalah kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Bersekutu dengan Tuhan. Karena kita kelak menjadi mempelai surga. Yaitu Ratu Esther, di dalam kelemah lembutannya dia melayani. Inilah kekuatan kaum wanita. Dia tetap melayani, dia tetap menyembah dengan ketulusan. Banyak pekerjaan, banyak tugas setiap kaum perempuan. Jika kita di tengah keluarga, kita dituntut sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami. Jika kita di pekerjaan, bagaimana kita menunjukkan bagaimana pekerjaan etos kerja kita yang baik. Jika kita di lingkungan, harus bisa. Dengan semua itu perempuan harus tangguh melewatinya. Harus kuat. Kenapa kuat? Saya tadi malam mempersiapkan ini. Setelah saya dapat kabar saya bertugas, saya langsung ingat Ibu Barita. Tetaplah kuat Ibu. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Kekuatan Ibu adalah penyerahan keintiman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Raja berpikir pasti ada yang berhati-hati istriku ini. Di hati ratu ini. Sehingga dia sampai membuat ini. Maka sampai ditawarkan 2 kali. Tapi tidak. Bukan itu target utama daripada Esther. Bukan kerajaan. Tapi dia mau. Dia mau bangsanya tidak dipunahkan. Bagi orang yang dikasih Tuhan. Walau masalah banyak. Walau terhimpit hidup kita. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Walaupun seperti rasanya di saat masalah datang bertubi-tubi yang kita hadapi. Tapi tetaplah bangun persekutuan dengan Tuhan. Ambillah waktu berdoa buat Tuhan. Dan di sanalah kita akan merasakan ada jalan. Ada jalan akan masalah yang kita hadapi. Sebab Dia, Tuhan kita, mengerti apa yang kita rasakan. Dia mengalami, Dia merasakan. Karena Dia bukan Allah yang jauh di atas sana. Tapi Dia Allah yang maha hadir. Mengerti apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita adalah putri-putri Sion sejati. Kita adalah wanita-wanita pilihan Tuhan. Apa visimu? Sebagai wanita, apa visimu buat Tuhan? Dengan semua kelebihan yang mungkin itu tadi saya bilang dimiliki oleh kita kaum perempuan, tidak oleh laki-laki. Apa visimu buat Tuhan?
Apakah karena kehebatan kita menjadi pendoa di tengah keluarga? Bukan. Kalau bisa kita seperti itu, apakah karena pintar? Bukan. Semua karena Tuhan. Jika kita lihat juga, Bapak Ibu, kejatuhan manusia itu juga karena perempuan. Tapi Tuhan juga boleh memakai perempuan. Mari kita memakai pengaruh kita, pengaruh yang positif sebagai kaum ibu, sebagai kaum perempuan, sebagai wanita-wanita Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan biarlah lewat sikap kita tadi, keteladanan, ada attitude yang baik, persiapan rohani yang baik dengan menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan sikap kelemah lembutan, tidak gerasak gerusuk, tidak asal bicara kita. Mari kita teladani dari Esther. Di dalam situasi yang membelenggu kehidupannya akan kepunahan bangsa Yahudi, dia lakukan strategi. Dia tidak menunjukkan ketidaksukaannya kepada Haman, tapi lewat raja yang bertitah mengundang Haman untuk tidak kita sukai. Apakah kita mampu seperti Esther? Bisa tetap. Kita lihat di ayat yang terakhir tadi. Dengan kemurahan raja. Permintaan dan kemurahan raja. Kemurahan hati raja. Artinya di sini Esther tidak mau memaksakan kehendak. Di saat dijamu pun dia meminta, kalau berkenan hati raja. Di ayat 8 yang terakhir, jika hamba mendapat kemurahan hati raja. Artinya kepastian atau ketegasan atau hak daripada raja itu tidak diintervensi dia, sekalipun dia istri tadi atau ratu. Tapi dia serahkan kuasa raja. Jika raja berkenan dengan kemurahan hati raja. Bapak, Ibu, Saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan pernah memaksakan membawa diri kita menjadi sosok perempuan yang pintar. Bukan cuma hanya pintar secara dalam sikap, dalam perkataan. Karena itulah senjata kita. Bahkan meruntuhkan hati suami pun senjata kita adalah kelemah lembutan itu perempuan. Tapi jika tidak dapat itu, ya saya rasa tidak akan ada damai sejahtera di tengah keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah putri-putri Sion sejati. Apa visimu sebagai perempuan? Apa targetmu di dalam hidupmu? Jika kita juga sebagai kaum perempuan mempunyai juga tempat buat Tuhan dalam kerajaannya. Apa yang kita lakukan? Seperti benih, kita adalah seperti benih yang ditanam, yang harus kita sirami. Yang harus kita sirami, melayani, menyembah Tuhan, berpikir besar. Berpikir besarlah kita. Itulah misi kita, berpikir besar untuk melayani. Berpikir besarlah wahai wanita, wahai kaum perempuan. Apa yang bisa kamu lakukan? Karena di kitalah tanggung jawab. Baik untuk masa depan anak-anak kita, kehidupan kita. Itu adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita kaum perempuan. Ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kita dikasih kesempatan untuk mengandung anak kita. Kita menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Akan terus. Jadi kita diibaratkan seperti benih. Kita yang menyirami. Supaya itu tumbuh bagai pohon yang besar. Dan di atasnya bisa bersarang burung-burung. Orang lain bisa nyaman katanya di bawah pohon itu. Itulah kita perempuan, putri-putri Tuhan. Ada binatang yang berkeliaran di bawahnya. Ada semua burung-burung bisa bersarang katanya bagai pohon yang kita sirami tadi. Itulah visi kita. Kekuatan berasal dari Tuhan. Sehingga pohon itu bisa tambah kuat. Terlebih temanku kaum perempuan. Kita menjadi sosok yang tidak disenangi orang karena kata-kata kita. Mohon maaf. Tapi biarlah kita dinanti oleh orang. Ditunggu oleh orang kehadiran kita. Karena kita membawa satu kesegaran. Kita membawa damai.
Kata-kata kita menguatkan orang lain. Sehingga orang bisa betah seperti pohon tadi. Betah dan bahagia jika ada mengenal kita. Orang lain merasa terberkati jika kita hadir dalam satu kesatuan. Dalam satu komunitas atau dalam satu tempat apapun. Karena apa? Kata-kata kita ditunggu oleh orang lain. Karena apa? Kata-kata kita menjadi motivasi kekuatan buat orang. Oleh sebab itu, mari kita perempuan menjadi pelaku misi besar Tuhan. Untuk melakukan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk mempengaruhi negatif. Tapi mari kita pakai itu menjadi pengaruh yang kita miliki itu adalah pengaruh yang positif. Yang membangun, bahkan boleh memperluas kerajaan Tuhan. Bapak Ibu persiapkan hati kita. Rohani kita. Mungkin juga studi kita. Kesetiaan kita. Ya, tadi karena setianya si Esther itu sampai ujung. Dan pada akhirnya apa? Apa yang dirancangkan oleh Haman tidak terjadi. Kalau itu terjadi mungkin punah orang Yahudi. Tapi itu tidak terjadi. Tapi tangan Tuhan bekerja lewat seorang perempuan yang bernama Esther. Keselamatan terjadi buat bangsa Yahudi. Dan kita ada sampai saat ini. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita kepada Tuhan. Belajarlah. Tetaplah kita dengan rasa syukur bersabar. Wanita yang berhati misi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bukan cuma hanya perempuan. Tapi juga bapak atau laki-laki. Tapi bersyukur. Ternyata kita punya makna menjadi pengantin-pengantin Tuhan. Ternyata kita wanita yang berhati Tuhan. Yang wanita yang bermisi Tuhan. Yang kelak boleh bersama-sama dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Menjadi putri-putri Sion sejati. Menjadi pengantin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terlebih kaum ibu kita dikasih satu pengharapan. Satu pengajaran. Untuk tetap hidup. Bukan untuk diri sendiri. Tapi visi kita sekarang membangun kerajaan Allah. Wanita berarti penyebar, berhati misi Tuhan. Jadilah menjadi sosok yang ditunggu, yang dinanti oleh orang. Sehingga hidup kita boleh jadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Seperti sosok Esther menjadi keselamatan bagi bangsanya. Bukan untuk diri sendiri, tapi semuanya untuk Tuhan. Dia pun berdandan bukan untuk menggoda orang lain, tidak. Tapi dia berdandan untuk raja, untuk meruntuhkan hati raja, mendengarkan. Kita lihatlah pekerjaan Tuhan yang berjalan. Jika kita hidup di dalam kerendahan hati, Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk kesempatan di pagi ini, Kingdom Family Indonesia Men dan Women, kami diberkati lewat sosok Esther, di mana yang tadinya dia bukan siapa-siapa, dia boleh menggantikan Ratu Wasti. Dia menjadi ratu di tengah-tengah kerajaan. Tapi di saat itu semua kami percaya pekerjaan tangan Tuhan. Tapi di saat dia sudah ada sebagai ratu, ada orang yang tidak menyukai, bahkan merencanakan sesuatu terhadap bangsa Ratu Esther, yaitu Haman. Tangan Tuhan bekerja. Sehingga lewat pribadi Esther yang sedia akan pimpinan Tuhan, yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan attitude yang baik, dengan kelemah lembutan, dengan bijaksana, dan menyadari visinya, bahkan waktu dan konteks yang tepat. Sehingga Tuhan pakai dia. Dia tidak tergiur akan harta, tapi dia melakukan misi Tuhan untuk keselamatan atas bangsa Yahudi. Tuhan telah memilih dia. Kami percaya Tuhan, kami semua juga kaum perempuan. Tuhan memberikan kami talenta masing-masing. Biarlah Tuhan pakai. Terlebih kami semua kaum perempuan yang ada di Kingdom Family Indonesia. Pakai kami Bapak menjadi wanita yang berhati misi di tengah keluarga, baik di tengah komunitas. Sehingga hidup kami boleh jadi berkat bagi sesama kami. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak.
Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan Ibu.